Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Abdul Malik, Prodi Ekonomi Syariah kelas A, akan menjelaskan tentang analisis risiko bursa efek syariah. Tugas ini kami kerjakan demi memenuhi kewajiban kami sebagai mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah yang diampu oleh Bapak dosen Temi Wijaya. Baik, demi mempersingkat waktu, langsung kita ke pembahasan, yaitu manajemen risiko. Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa manajemen risiko adalah suatu pendekatan metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman suatu rangkaian aktivitas manusia, termasuk penilaian risiko. Strategi untuk mengelolanya dapat memitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan pengelolaan sumber daya. Strategi yang dapat diambil antara lain adalah memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko. Manajemen risiko adalah bagian penting dari strategi manajemen semua wirausaha. Proses di mana suatu organisasi yang sesuai metodenya dapat menentukan risiko yang terjadi pada suatu aktivitas menuju keberhasilan di dalam masing-masing aktivitas dari semua aktivitas. Fokus dari manajemen risiko yang baik adalah identifikasi dan cara mengatasi risiko. Sasaran untuk menambah nilai maksimum berkesinambungan. Tujuan utama untuk memahami potensi upside dan downside dari semua faktor yang memberikan dampak bagi organisasi. Manajemen risiko meningkatkan kemungkinan sukses, mengurangi kemungkinan kegagalan dan ketidakpastian dalam memimpin seluruh sasaran organisasi. Manajemen risiko seharusnya bersifat berkelanjutan dan mengembangkan proses yang kerjasama dengan manajemen harus diintegritaskan dalam budaya organisasi dengan kebijakan yang efektif dan diprogram untuk dipimpin beberapa manajemen senior. Manajemen risiko harus diterjemahkan sebagai suatu strategi dan teknis dan sasaran operasional, pemberian tugas dan bertanggung jawab, serta kemampuan merespon secara penyeluruhan pada organisasi, di mana setiap manajer dan pekerjaan memandang manajemen risiko sebagai bagian dari deskripsi. Manajemen risiko mendukung akuntabilitas, keterbukaan kinerja, pengukuran dan reward, mempromosikan efisiensi operasional dan semua tingkatan. Sasaran manajemen risiko. Sasaran dari pelaksanaan manajemen risiko adalah untuk mengurangi risiko yang berbeda-beda yang berkaitan dengan bidang yang telah dipilih pada tingkatan yang dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini dapat berupa berbagai jenis ancaman yang disebabkan oleh lingkungan, teknologi, manusia, organisasi, dan politik. Di sisi lain, pelaksanaan manajemen risiko melibatkan segala cara yang tersedia bagi manusia, khususnya entitas manajemen risiko, manusia, staf organisasi. Kategori risiko. Risiko dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu non-sistematis, yakni risiko yang dapat dihilangkan atau dikurangi melalui suatu diversifikasi atau tindakan pencegahan dan penanggulangan risiko. 2. Risiko sistematis, risiko yang dapat dihilangkan atau dikurangi melalui diversifikasi, biasanya berhubungan dengan pasar atau kejadian dan secara sistematis akan mempengaruhi posisi pasar. Selain itu, Kasudi membagi juga jenis risiko, yaitu menjadi dua. Yang pertama, risiko spekulatif. Risiko spekulatif adalah suatu keadaan yang dihadapi perusahaan yang dapat memberikan keuntungan dan juga dapat memberikan kerugian.
Risiko spekulatif kadang-kadang dikenal dengan istilah risiko bisnis. Seorang yang menginvestasikan dananya di suatu tempat menghadapi dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, investasinya menguntungkan atau malah menginvestasikan merugikannya. Risiko yang dihadapi seperti ini adalah risiko spekulatif. Risiko murni adalah suatu yang hanya dapat berakibat merugikan dan tidak terjadi apa-apa dan tidak mungkin menguntungkan. Salah satu contohnya adalah kebakaran. Apabila perusahaan menderita kebakaran, maka perusahaan tersebut akan menderita kerugian. Kemungkinan yang lain adalah tidak terjadi kebakaran. Dengan demikian, kebakaran hanya menimbulkan kerugian, bukan menimbulkan keuntungan, kecuali ada kesengajaan untuk membakar dengan maksud-maksud tertentu. Risiko murni adalah sesuatu yang hanya dapat berakibatkan merugikan atau tidak terjadi apa-apa dan tidak mungkin menguntungkan. Dengan demikian, besar kerugian dapat diminimalkan untuk itu. Sebabnya risiko murni kadang dikenal dengan istilah risiko yang dapat diasuransi. Perbedaan utama antara risiko spekulatif dengan risiko murni adalah kemungkinan untung atau tidak. Untuk risiko spekulatif masih terdapat kemungkinan untung, sedangkan untuk risiko murni tidak ada kemungkinan untung. Kejadian sesungguhnya terkadang menyimpang dari pikiran, artinya ada kemungkinan penyimpangan yang menguntungkan maupun merugikan. Jika keduanya kemungkinan itu ada, maka dikaitkan risiko itu bersifat spekulatif. Sebaliknya, lawan dan risiko spekulatif adalah risiko murni, yaitu hanya ada kemungkinan kerugian dan tidak mempunyai kemungkinan keuntungan. Manajer risiko tugas utamanya menangani risiko murni dan tidak menangani risiko spekulatif, kecuali jika adanya risiko spekulatif memaksanya untuk menghadapi risiko murni tersebut. Menentukan sumber risiko adalah penting karena mempengaruhi secara penanganannya. Sumber risiko dapat diklarifikasi sebagai risiko sosial, risiko fisik, dan risiko ekonomi. Biaya-biaya yang ditimbulkan untuk menanggung risiko atau ketidakpastian dapat dibagi menjadi dua, yaitu satu, biaya-biaya dari kerugian yang tidak diharapkan, biaya dan ketidakpastian itu sendiri. D. Mengidentifikasi risiko. Mengidentifikasi risiko merupakan proses analisa untuk menemukan secara sistematis dan kesinambungan atau risiko kerugian yang berpotensial yang dihadapi perusahaan. Oleh karena itu, diperolehkan untuk pendekatan yang sistematis dalam menentukan kerugian potensial. Salah satu alternatif sistem mengklarifikasi kerugian dalam suatu checklist adalah kerugian hak milik, kewajiban menggantikan kerugian hak lain, dan kerugian proporsional. Perusahaan sifat observasi kompleks, berdiversifikasi dan dinamis, maka diperlukan metode yang lebih sistematis untuk mengeksplor sebagian segi. Metode yang dianjurkan adalah sebagai berikut. 1. Kualitatif analisis risiko, metode laporan keuangan, metode peta aliran, dan inspeksi langsung pada objek, interaksi yang terancam dengan bagian-bagian perusahaan, catatan statistik dari kerugian masa lalu, analisis lingkungan. Selanjutnya, menganalisis risiko. Setelah melakukan identifikasi risiko, maka tahap berikutnya adalah pengukuran risiko dengan cara melihat beberapa besar potensi terjadi kerusakan dan problematis terjadi risiko tersebut. Penentuan problematis terjadi sesuai event sangatlah subjektif dan lebih berdasarkan nalar dan pengalaman. Beberapa risiko memang mudah untuk diukur, namun sangatlah sulit untuk memastikan problematis suatu kejadian yang sangat terjadi, sehingga pada tahap ini sangat penting untuk menentukan dugaan yang terbaik supaya nantinya kita dapat memprioritaskan dengan baik dalam mengimplementasikan perencanaan manajemen risiko. Kesulitan dalam pengukuran risiko adalah menentukan kemungkinan terjadinya suatu risiko
karena informasi statistik tidak selalu tersedia untuk beberapa risiko. Selain itu, mengevaluasi dampak kerusakan seringkali cukup sulit untuk aset inframerah. Cara mengendalikan risiko. Ada beberapa cara yang dapat ditempuh perbankan dalam mengatasi risiko atau mencegah terjadinya risiko yang sama ke depannya. Yang pertama, melakukan tata kelola risiko secara terpadu dengan mengimplementasikan tanggung jawab dan sesuai dengan kompetisi masing-masing pihak yang terkait. Misalnya, bisnis yang telah berinteraksi dan bersinergi secara optimal. Yang kedua, bank mendirikan penyusunan profil risiko dalam suatu laporan profil risiko dan digunakan sebagai laporan. Dengan demikian dapat memusatkan perhatian pada jenis-jenis risiko yang tertendensi memburuk atau melebihi kebijakan toleransi pada risiko tertentu. Ketiga, mempersiapkan tenaga profesionalnya di bidang risiko sekaligus melakukan persiapan untuk mengimplementasikan yang menjadi pertanggungjawaban dari seluruh inisiatif strategis serta kepatuhan pegawai. Yang terakhir ialah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko, cadangan likuiditas dan optimal, pengukuran dan penetapan limit risiko, merancang analisis skenario dan planning, penetapan strategi perdanaan dan mempertahankan kapasitas dana yang cukup di pasar. Yang terakhir ialah kesimpulan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko adalah suatu proses pengidentifikasian pengukuran risiko serta membentuk strategi untuk pengelolaannya melalui sumber daya yang tersedia. Manajemen risiko adalah bagian penting dari strategi manajemen wirausaha, proses di mana suatu organisasi yang sesuai metodenya dapat menunjukkan risiko yang terjadi pada suatu aktivitas menuju keberhasilan di dalam masing-masing aktivitas. Semua aktivitas fokus dari manajemen risiko yang baik adalah identifikasi dan cara mengatasi risiko. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.